Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Talita Rahma Kamilia dengan NPM 138, Tari Sanur Alifa Sonjaya dengan NPM 139, Vina Salsabila Ramadhani dengan NPM 141, dan Pirani Ratu Pertiwi dengan NPM 182. Nah, di sini kami akan membahas apa sih pembukaan dan pencatatan itu. Dari definisinya, kita mulai dari definisi pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya, pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, ketentuan umum pembukuan pencatatan ini terpisah. Jadi, ada ketentuan umum pembukuan dan ketentuan umum pencatatan. Langsung saja ya, kita bahas tentang syaratnya nih. Apa sih syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan pencatatan itu? Nah, kita bahas dulu yang syarat pembukuan. Syarat pembukuan ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Nah, yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang sudah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Nah, syarat yang ketiga yaitu diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stesel akwal atau stesel kas. Selanjutnya ada syarat pencatatan nih. Syarat pencatatan itu terbagi ke dalam 4. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Nah, selanjutnya, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak. Dan yang terakhir, pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, apa sih tujuan penyelenggaraan pembukuan pencatatan itu? Nah, tujuannya itu untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, sekarang apa sih prinsip taat azas? Yang pertama, stesel pengakuan penghasilan. Yang kedua, stesel pengakuan biaya. Yang ketiga, tahun buku. Yang keempat, metode penilaian persediaan. Dan yang terakhir ada metode penyusutan dan amortisasi. Nah, stesel akwal dan stesel kas nih kita bahas di sini. Stesel akwal adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya, dalam arti penghasilan diakui pada saat perolehan dan biaya diakui pada saat berutang. Termasuk dalam pengertian stesel akwal adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti real estate. Nah, yang kedua nih ada stesel kas. Apa sih stesel kas itu?
yaitu suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Tes lepas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil, orang pribadi atau perusahaan jasa. Misalnya, transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktunya itu antara penyerahan jasa dan penerima pembayaran itu tidak berlangsung lama. Nah, selanjutnya, pengecualian pembukuan dan pencatatan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, perubahan tahun buku dan metode pembukuan. Pada dasarnya, metode pembukuan itu dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya, atau metode kas atau akrual. Metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual, atau sebaliknya, ataupun perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Nah, misalnya nih, dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusunan aktiva, tetap dengan menggunakan metode penyusunan tertentu. Di mana sih tempat penyimpanan buku, catatan, dan dokumen? Buku, catatan, dan dokumen ini menjadi salah satu dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online yang disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak orang magang. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, jadi kesimpulannya yaitu setiap akhir tahun ada suatu kegiatan yang menarik untuk diperhatikan pada perusahaan-perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang mempunyai kesadaran akan pentingnya pembukuan dan pencatatan pajak. Pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, dan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba dan rugi untuk memperoleh tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk juga penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak itu bersifat ringan. Nah, cukup sekian nih dari yang telah kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.